Manggala itu kalung rantai yang dipakai oleh Rabi. Jadi hamba Allah menyangka kan dikit-dikit sang sekerta. Ketemu yang aneh istilah, ini sang sekerta ini. Lah sang sekerta mah kemarin sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis bareng Babe Ridwan Saidi. Gue mau tanya sama Babe mengenai sejarah lagi nih. Udah lama kita nggak bahas sejarah sama Babe. Yang khususin nih Be, mengenai Jakarta, kota Jakarta Be. Iya. Dan gini Be, Anda tertarik Be sebenarnya mendalami pemikiran Babe mengenai sejarah Illuminati di Indonesia, khususnya di Jakarta Be ya. Ada nggak sih Be korelasinya Illuminati itu dengan masyarakat lokal dan VOC pada masa itu, atau kapan mulai Illuminati nginjekin dirinya dia di bumi Melayu ini Be? Iya. Sebenarnya begini ya, kalau kita dudukan dulu dari segi istilah ya. Sunda Kalapa, Sunda itu artinya cemerlang, itu dari Greek ya, itu kan peta navigasi. Peta navigasi menjelang abad 15. Di dalam peta navigasi Portugal, Portugis 1512 itu dia sudah menulis Yakatra. Yakatra. Abad berapa? Tahun 1512. Oke. Abad Berarti menjelang akhir abad 15 kota ini disebut Sunda Kalapa, disebut juga Jakatra. Nah, nanti kita dudukkan peristilahan itu. Ya. Sunda itu bukan saja Sunda Kalapa, tapi ada Selat Sunda. Oke. Pulau Jawa di dalam navigasi disebut sebagai Sunda Mayor. Sunda Major, Sunda Mayor. Lantas Bali, NTB, NTT adalah Sunda Minor. Oke. Itu. Oke. Jadi ini menurut peta siapa Be? Itu menurut peta navigasi Greek ya, orang-orang Greek. Okay. Ya. Mereka juga kayak yang menamakan Celebes, itu kan artinya selebriti. Oke. Sulawesi kemudian kita sebut sekarang. Oke. Jadi menjadi pertanyaan, apakah Sunda yang dipakai dalam Sunda Kalapa, yang diucapkan Sunda itu sama dengan Sunda yang nama etnik di Jawa Barat? Oke. Ya kan, menurut saya belum tentu sama. Oke, belum tentu sama? Belum tentu sama, karena etimologinya berbeda. Karena dalam peta navigasi itu kan yang di pain point itu kan daerah-daerah pesisir, tidak ke pedalaman. Oke. Ya, Oke. itu satu dulu. Sunda Kalapa menjadi menarik ketika masuk investasi Portugis pada 1522 itu untuk membangun kembali pelabuhan Sunda Kalapa, karena yang awal yang di Muara Kali Adam itu dilanda oleh rob ya kan, lalu dia pindah. Nah, memang ada perundingan di situ antara Sunda Kalapa yang diwakili oleh Sah Bandar, Waitem yang didampingi oleh Mundari, lalu dari Siliwangi, kerajaan Siliwangi itu adalah Samiam, itu bukan nama, itu artinya utusan, dan dari Portugis yang di Malaka. Nah, kedudukan Sunda di situ adalah avalis kalau cerita sekarang, ya kan, pihak-pihak yang melakukan kontrak adalah Sunda Kalapa dan Portugis. Oke. Ya kan? Portugis di Malaka. Portugis di Malaka. Oke. Karena Sunda itu bukan power system, itu adalah zona ekonomi. Oke. Sunda Kalapa. Berbeda dengan Sunda nama suku Be ya? Menurut saya nggak sama. Oke. Ya, itu satu. Nah, karena masuknya investasi Portugis, bangunan-bangunan yang bagus-bagus semua di daerah Sunda Kalapa, kemudian di daerah Kali Besar Barat, di mana ada hotel di situ ya, saya nggak sebut lah namanya kan, Kali Besar Barat. Dan ada jembatan Engelsbrug kata orang Belanda, jembatan Inggris. Nah, jembatan Inggris ini bukan dibangun di zaman Raffles, ya kan, tapi pada zaman Portugis membangun. Kok disebut nama Inggris jadi Be? Dia yang membangun. Oke. Karena Portugis tidak membangun jembatan. Oke. Jadi jembatan tidak masuk account pada waktu itu. Jadi Engelsbrug, jembatan Inggris ada di situ. Nah, kalau kita melihat seperti ini minat dari global terhadap
pembangunan Sunda Kelapa, maka disitulah ketertarikan dari kekuatan-kekuatan global yang lain. Ya kan? Untuk wilayah barat nih, Be ya? Untuk wilayah barat. Okay. Untuk wilayah-wilayah, kalau hitungnya dari Eropa kan kita jadi wilayah timur ya. Iya. Untuk wilayah timur itu menarik mereka. Maka salah satu bangunan yang dibangun oleh Sunda Kelapa bersama Portugis Malaka itu loji. Loji itu penginapan. Ini pelabuhan ini cukup laku karena ada banyak penginapan yang dibangun. Di tempat-tempat lain maaf aja ya, nggak ada. Di sini sudah berpikir sampai kepada penginapan. Salah satu loji itu, penginapan itu, dia memasukkan sumur mandi Rancan ke dalam bangunan loji. Sumur itu tadinya open air. Itu adalah tempat yang sangat disucikan oleh orang-orang Betawi sebelum ada modernisasi Sunda Kelapa. Sekarang sumurnya masih ada. Masih di Jalan Kakap. Di dalam bekas loji. Loji itu sudah difungsikan sebagai restoran. Tapi sumur ini ada. Sumur itu letaknya di utara loji. Di selatan loji ada Tenglong namanya. Apa tuh Tenglong, Be? Tenglong itu adalah tank itu penerangan, long itu Illuminati. Di selatan sumur ada penerangan Illuminati. Di utara ada sumur. Ya. Ini ada sebuah loji ya, yang memanjang dari utara ke selatan. Ada juga loji yang dari timur ke barat. Ini loji dari utara ke selatan, di mana nanti kita akan di sebelah utaranya lagi ada jembatan yang menghubungkan dengan Muara Angke, ya kan? Nah, di sebelah utara itu ada sumur. Sumurnya itu tadinya namanya Mandi Rancan. Itu ada dalam lalampahan Bujangga Manik abad 14. Dia menyebut sumur Mandi Rancan. Berarti udah ada sumur itu di abad 14? Abad 14 sudah disebut. Wow. Sampai saat ini masih dipelihara biasa sumur itu? Masih. Itu ada di loji. Loji itu saya katakan tadi sudah fungsi restoran. Jadi kalau kita datang ke restoran itu kita akan dipersilakan lihat itu sumur Mandi Rancan. Oke. Nah, di sebelah selatannya adalah Tenglong. Penerangan Illuminati ini. Penerangan Illuminati. Jadi kalau kita bicara timeline 1540 Illuminati udah ada. Jadi memang Jakarta ini memang udah dikenal dunia sebagai kota imigran ya, Be ya? Iya, betul. Jadi semua segala macam budaya, semua suku, semua sampai di seluruh dunia ini memang udah nyampe nginjekin tanahnya di Jakarta. 25 bangsa-bangsa yang ada yang berkompetisi di sini dalam bisnis. Nah, Tenglong, kita kembali ke Tenglong. Bukan di ibu kota baru itu, bukan? Ibu kota baru Kalimantan. Jadi kita lanjutkan lagi dengan Tenglong ini. Ini adalah Illuminati, ya kan? Dan sangat populer karena pada waktu itu orang Betawi kan nggak tahu itu Illuminati kayak apa, kan nggak tahu. Nggak tahu, dia ngerti. Jadi ada Rabi, kompleks perumahan orang-orang Zion itu ada salah satu sudut di Mangga 2 dulu, bukan saya bicara sekarang. Dulu namanya Siongka. Itu artinya hunian. Siong dari Sion. Hunian orang Sion. Di sebelah selatan stasiun kereta api Jakarta Kota. Stasiunnya udah ada, Be? Pada masa itu? Kan kita memberi tangga. Kira-kira ya, itu waktu belum ada. Itu waktu namanya Beos. Namanya Beos. Sebelah selatan stasiun kota berarti kira-kira di Mangga 2. Mangga 2 tuh, Be ya? Iya. Itu kampung Zionis. Zion situ, Be? Iya, dulu, jangan bicara sekarang. Disebutnya Siongka. Nah, Rabi itu istilahnya Rana. Rana panggilannya Caca. Jadi kalau dia bergerak mau ada upacara itu diarak-arak sambil dinyanyikan. Caca marica hohoi, caca marica hohoi, caca marica ketipong-tipong balong. Nah, itu seherannya berlanjut jadi lagu kanak-kanak. Itu lagu dari zaman dulu, Be? Dari abad 16. Iya. Jadi artinya lagu itu apa, Be?
Caca, saya udah bilang tadi panggilan untuk Rabi. Rabi kan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, bukan Zionis, beda lagi. Zionis kan gerakan. Gerakannya. Nah, ya, kan pendeta, dia pendeta. Pendeta ini dipanggilnya pendeta Yahudi, Rabi. Dan Rabi kalau dipanggilnya maksudnya Bi, mau kemana Bi? Enggak, itu kan cara Betawi. Dipanggilnya Ca. Ya kan? Caca, mari Ca. Ya kan? Ketipong itu artinya bersiaplah atau berdirilah. Ketipong, tipong, berdirilah, tipong, long. Ba itu artinya tempat, long itu adalah Illuminati. Jadi itu mengarak Rabi menuju Illuminati yang sekarang lokasinya di Jalan Kakap. Jalan Kakap itu. Iya. Sekarang bentuknya apa? Udah nggak tahu, nggak ada peninggalannya. Cornernya masih ada. Cornernya aja masih ada cornernya. Kalau sumur tadi kan masih ada tuh. Sumur masih ada, corner mereka juga masih ada. Corner tuh maksudnya gimana, Be? Sudutnya, ruangnya. Ruang yang pernah dipakai. Bangunannya gitu. Iya, bangunannya seluruhnya kan loji. Ruang yang dipakai untuk Illuminati ada. Oke. Masih ada. Iya. Ya kan? Jadi nggak benar. Apa yang dilakukan mereka di situ, Be, pada masa itu? Wah, saya nggak punya catatan ya. Soal itu nggak punya catatan. Analisa Babe? Saya nggak analisa, tapi kan saya membaca catatan Hamka, ya kan. Ketika dia diundang juga oleh perkumpulan semacam ini di Harmoni ya, yang dulu namanya Wisma Nusantara, dulu namanya Harmoni. Ya pernah itu biasanya manggil roh lah, manggil setan biasanya begitu. Nah, jadi yang yang terkenal, Rabi yang terkenal namanya Arya Rana Manggala. Arya Rana Manggala yang jadi nama jalan tuh, Be. Yang jadi nama jalan menjadi nama toll gate. Oh, itu Rabi Yahudi. Rabi Yahudi yang paling terkenal. Arya Rana Manggala. Arya Rana Manggala. Arya itu mengacu kepada ras dia. Ras dia adalah dulu istilahnya Mongolia luar, Kaukasia. Jadi bukan orang Mongol dia. Iya. Itu kalau Rana dia Rabi. Manggala semacam Manggala Wana Bakti. Manggala itu kalung rantai yang dipakai oleh Rabi. Jadi hamba Allah menyangka kan dikit-dikit Sangsakerta. Ketemu yang aneh istilah ini Sangsakerta ini. Lah Sangsakerta mah kemarin sore. Kemarin sore Sangsakerta. Emang kalau Sangsakerta masuknya kapan, Be? Sebenarnya ke Indonesia ini, Be? Sangsakerta bukan lingua franca. Ya? Bukan lingua franca, itu naskah tertulis. Bangsa abad-abad belasan. Abad belasan kemarin lah. Tapi memang masyarakat lokal Sangsakerta itu. Sangsakerta di sini nggak jadi lingua franca, nggak menjadi perkataan untuk bercakap-cakap. Jadi? Bahasa tulis, naskah-naskah. Jadi yang dicakapkan nggak menggunakan bahasa. Nggak ada orang ngomong bahasa Sangsakerta. Orang mau beli balon misalnya, kagak pakai bahasa Sangsakerta. Kita lanjut ya. Ini konten yang dipadat ya. Kita padatkan itu Arya Rana Manggala itu dia menjadi Syah Bandar, terpilih sebagai Syah Bandar Sunda Kalapa. Itu setelah Waitem atau sebelum Waitem? Setelah Waitem. Setelah Waitem. Pada era kedatangan VOC. Jadi era kedatangan VOC dari 1602 sampai 1619 dia proklamirkan VOC itu. Itu nggak ada serangan, nggak ada perang. Makanya saya heran. Nggak ada perang gimana? Kan Sultan Agung katanya ada. Nanti dulu Sultan Agung setelah VOC. Kan mereka bilang, ada kata Van der Sie bilang the fall van Jakarta. Artinya Jakarta jatuhnya bagaimana? Jatuh duduk apa celentang? Yang bener aja. Ya kan, sebab yang salah, ya kan? Misalnya aja kan 1540 itu Waitem, ya kan? Waitem itu sebelum kita kembali ke Arya Rana Manggala, Waitem itulah yang menghadapi Patihila. Jadi ketika Palatehan. Iya, semangsa itulah, ya kan? Ketika dikatakan hari lahir Jakarta 1927, dari mana rujukannya?
Jakarta lagi dibangun kok. Iya, 1527, iya. 1540 ada. Iya. Istilah sekarang apa namanya? Perbuatan-perbuatan yang mengarah pada teror kan gitu. Iya kan? Itu ditumpas. Ya kan? Karena banyak kepentingan-kepentingan luar kelompok pebisnis di Sunda Kelapa akan stabilitas Sunda Kelapa. Jadi mereka support pembasmian keonaran-keonaran. Jadi nggak ada itu cerita Fathahillah berkuasa di Jakarta. Babat Cirebon bilang sendiri dia pulang ke Cirebon dalam keadaan luka terus is dead. Bahasa sekarangnya. Dia is dead. Nah balik ke Aryarana Manggala. Sekarang kenapa nggak bisa kita pakai istilah The Van Jakatra? Nggak bisa. Karena apa? Karena ada rundingan antara Aryarana Manggala dengan VOC. Kenapa mereka berunding? VOC itu dibikin oleh City of London. Hiren van Zeventien, 17 orang yang menjadi komisaris VOC, itu kan Yahudi. KTP-nya juga bukan Belanda. Jadi Aryarana Manggala berunding dengan VOC. Aryarana Manggala ini notabene memang dari Zion ya, Be? Iya. Bukan lokal. Bukan. Mereka bertemu dengan VOC membuat satu kebijakan politik. Iya. Apa keputusan politik? Keputusan politik nanti siapa namanya yang dihadapi kan Jan Pieterszoon Koen. Sudah bukan Peter Bos lagi. Sebelum kita lanjutkan rundingan Aryarana Manggala dengan Jan Pieterszoon Koen, kita lihat Peter Bos ya kan. Peter Bos itu 1610. Waktu Peter Bos 1610, VOC udah ada. Karena dia masuk 1602. Ya kan? Dia sudah ada, saudara tentaranya. Lalu ada cerita Pangeran Jayakarta. Dia tuh 1610 mencoba mau menyerang Jakarta. Ya dihadapin pakai senapan. Dan pasukan Betawi itu di backup oleh VOC. Saya ada litografinya. Pasukan Betawi di backup oleh VOC. Berarti mereka akhirnya bertarung tuh antara Aryarana Manggala. Enggak, kita belum cerita Aryarana Manggala dulu, dia kan belum bertakhta. 1610. Kita cerita. 1610 itu pasukan yang dibawa oleh Jayakarta yang bermarkas di Jalan Penjagalan, itu dihajar habis oleh Betawi yang sudah pakai senapan. Yang bekerja sama dengan VOC. Yang di backup VOC. Di backup oleh VOC. Dan senjatanya kan dari VOC. Dari mana dia? Dia belajar nembak dulu kan. Buset, kok bisa meleduk? Buset, kok bisa meleduk kan begitu? Iya kan? Dia ditembakin tuh. Yang pasukan Golok yang di belakang deh. Nah itu, baru balik lagi ke Rana Manggala. Rana Manggala itu adalah 1619. Kita nggak tahu diangkatnya kapan, tapi 1619 dia sudah bertakhta di Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kita lihat dia berhadapan dengan Peter Bos. Peter Bos itu membawa kepentingan dari City of London. City of London kan gerakan sentralistik dari global Yahudi kan. Dia mulai perhatian di situ. Nah, di situ siapa namanya YP Kun itu nggak berdaya ngadepin Aryarana Manggala. Akhirnya kan YP Kun tahu Aryarana Manggala dia emangnya siapa yang lu hadepin? Siapa backingannya gitu. Kata Aryarana Manggala, lu nggak boleh bangun di area pelabuhan Sunda Kelapa. Lu nggak boleh membangun juga di pelabuhan baru yang kita kenal itu ada jembatan Engelsbrug ya. Engelsbrug. Itu rumah kiri kanan yang mengapit kali kan nggak ada bangunan VOC sampai sekarang. Mereka di sebelah timur yang disebut Taman Kota atau apalah ya kan, nggak ada di situ. Jadi ini asli bangunan daripada Sunda Kelapa. Selain kompleks pelabuhan yang ada Menara Syah Bandar, lalu loji ya kan, lalu di luarnya itu adalah bangunan-bangunan menghadapan deretan gedung-gedung. Itu di Kali Besar Barat. Tapi kan bangunan-bangunan itu, Babe pernah cerita itu sudah dibangun pada zamannya Wak Item. Betul. Kan zaman Wak Item 1540. Jadi dia nggak boleh di situ. Nggak boleh dia ngerubuhin apa-apa di situ. Ya kan, kamu di belah ono aja belah timur yang sekarang dia bikin. Itulah deal politiknya.
Deal politiknya itu, tapi dari situ kegiatan di loji, kegiatan Illuminati di loji dipindahkan, dia bikin sinagog. Sinagog itu lokasinya kalau sekarang, kalau di sebelah barat dari Stadhuis, Balai Kota Belanda, ya kan, sama deretan gedung-gedung yang ada Bank Mandiri dan sebagainya di situ, yang sekarang ada jalan tembus ke Kali Besar. Di situ dulu posisinya sinagog gede dibikin. Gede sinagog. Setelah itu baru wilayah VOC dia tuh. Boleh dia bikin. Nah, makanya dibikin di Taman Kota, lalu dia bikin di Glodok, dia bikin di tempat-tempat lain. Oke, karena memang VOC ini dia kan nggak membawa tentara pada masa itu, Be ya? Bawa. Bawa juga? Bawa. Kalau nggak senapan dari mana? Kan dia bertahap 17 tahun loh dia datang. Bertahap. Nah, sekarang keadaan Sunda Kelapa seperti ini, apalagi kemudian keamanan yang yang diadakan oleh pihak Mataram sejak 1550 atas undangan Waitem. Mataram membangun keamanan, kontingen keamanan Mataram, dan mereka tinggal di Kampung Jawa, jangan salah. Tinggal di Kampung Jawa itu diusir oleh VOC. 1623 diusir, ya kan? Diusir 1623 oleh VOC. Laporan ini masuk ke Ottoman Turki. Lantas 5 tahun bersiap, Sultan Agung menyiapkan perang 5 tahun sampai 1628. Ya kan, perang dia 1628. Itu yang namanya jenderal peperangan, jenderal lapangan yang kita sebut Surah Agul-Agul kan sebenarnya namanya Gul-Gul, orang Afghanistan. Turki itu. Jadi pada masa itu kan Turki Ottoman lagi kuat kan, Be? Kuat, makanya kalah VOC. 1628, 1629 VOC itu kalah. Kenapa Sultan Agung tidak bertakhta di Sunda Kelapa? Karena bukan tujuannya. Tujuan dia adalah memberi pelajaran kepada Belanda. Kenapa lu usir? Gue punya tim keamanan 1623. Itu maksudnya. Itu kalah dia di front mana dia menang. Di front Pulau Untung Jawa dia kalah. Di front Beos yang sekarang stasiun kereta api dia kalah. Di front Jalan Pakin sekarang ada tempat Espiritu Pampa, orang Kaukasia, dia nginep di situ, tentara Belanda, tentara VOC itu dibakar. Masih ada bekas-bekas pembakarannya sampai sekarang. Itu yang harus diingat bahwa ini Sunda Kelapa, ya kan, bukan sembarangan. Makanya dinamakan, digelarkan, dijuluki Sunda Kelapa sejak abad 10 ketika pelabuhan kelapa komersial Majakatera, Land of Power. Majakatera itu diringkes jadi Jaketra, kemudian Jakarta. Oke. Ini menarik, Be ya. Tapi positioning orang lokal, orang atau mungkin bisa dibilang native orang native asli di sini, itu di mana pada masa itu? Banyak, dia pengrajin, dia dapat lapangan bisnis yang banyak. Yang pertama adalah diperlukannya kapal. Kapal itu ada galangan kapal lama yang sudah usia berabad-abad masih ada di tepi Kali Adem. Bukan di kompleks loji seperti diduga-duga oleh arkeolog yang jenaka, ya kan? Seringkali kalau kita ketemu arkeolog jenaka aja. Ya kan? Itu masih ada. Karena kalau galangan kapal itu di pinggir kali, tinggal didorong aja. Nah, di situ orang Betawi dapat job. Dia ahli membuat perekat. Perekat itu dari getah karet dicampur sama seratan tebu. Karena itu mengandung gula. Gula kan lengket. Jadi nempel tuh papan kapal. Juga ubin. Dari itu. Juga apa namanya, Rasulullah, tembokan. Bukan dari telur ayam. Populasi ayam kan belum banyak itu waktu. Jadi kalau mau lihat bagaimana orang bikin alat perekat, sampai sekarang masih ada. Sampai detik ini banyak dapur-dapur orang bikin itu membuat perekat lem. Begitu. Pada masa itu. Iya. Itu main bisnisnya orang-orang Betawi. Antara lain itu. Kemudian yang kedua, dia membuat jerami.
Jadi ada apa itu molen ya. Molen juga kita tahu itu bahasa molen itu bukan khas Belanda. Molen itu adalah pembangkit energi untuk menghancurkan jerami. Jerami itu dibuat untuk membuat tambang. Pelayaran atau bisnis labuan itu memerlukan tambang. Begitu. Jadi kokai Betawi. Nah, hubungan korelasi politiknya native tuh di mana waktu itu, Be? Native ini pelik juga. Politik itu elit. Ya kan? Paling yang mengikutinya kelompok bisnis, ya kan? Dari berbagai bangsa. Tokoh-tokoh masyarakat Sak Bandar. Kalau tokoh-tokoh masyarakat dia bergerak di bidang intelektualitas. Intelektualitas seperti menulis. Apa, Abad 10 sudah ada buku ditulis di sini dan ada di British Library. Ditulis 2 buku ada di British Library. Kemudian abad 16 ada lagi buku dia tulis. Dia bergerak di bidang intelektualitas. Native-nya Betawi. Native-nya Betawi. Dia nggak politik pada waktu itu. Karena terlalu elit politiknya, gimana ngupingnya. Iya. Gitu. Dengan kekuatan politik global yang ada di belakang itu semua ada di sini. Permainan global. Iya. Ini menarik teman-teman ya. Apa yang tadi Babe ceritakan mengenai kisah sejarahnya kota Jakarta sebenarnya dan hubungan dengan Illuminati, dengan elit global juga. Iya. Udah nginjekin kakinya di bumi Melayu ini gitu kan. Iya. Atau bumi Nusantara, Be? Ya Indonesia aja deh Indonesia. Ya kan. Nah, coba kalian punya pandangan seperti apa mengenai sejarah ini? Tulis di bawah kalau kalian punya. Siapa tahu kita bisa dapetin data-data lain dari kalian. Tulis di kolom komentar. Kalau yang bermanfaat, sebarkan ke seluruh sosial media kalian. Mau itu Facebook, WhatsApp, grup, dan lain-lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.